Yang pertama adalah latar belakang. Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Jumlah penduduk di Surabaya pada tahun 2019 mencapai 3 juta jiwa, sedangkan pengguna Surabaya Bus di tahun yang sama mencapai 1.001 jiwa. Hal ini bisa dapat disimpulkan bahwa pengguna Surabaya Bus terhitung sangat sedikit jika dibandingkan dengan total seluruh jumlah penduduk di Surabaya. Dan juga sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Surabaya perharinya mencapai 1.600 ton per hari. Meskipun mengalami peningkatan jumlah pengguna dari waktu ke waktu, penyuluhan informasi mengenai sistem penukaran botol dan perubahan jadwal operasi bis dirasa kurang jelas oleh pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan melalui akun Instagram milik @surabayabus. Masih ditemukan adanya ketidaktahuan follower mengenai jadwal bus yang beroperasi atau bagaimana cara sistem penukaran botol sampah plastik. Selain itu, berdasarkan data yang diambil dari website surabaya.liputan6.com, terhitung sejak Januari 2020, loket yang memfasilitasi penukaran sampah di Surabaya hanya berjumlah 8 loket saja, sedangkan halte yang tersedia sebagai tempat perhentian bus berjumlah 89 halte yang tersebar di seluruh Surabaya. Hal ini menunjukkan kurang seriusnya pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan sistem transportasi baru, yaitu transportasi umum Surabaya Bus. Meskipun peningkatan pengguna Surabaya Bus dari waktu ke waktu, kami berharap agar pemerintah Kota Surabaya menanggapi hal tersebut sebagai peluang untuk terus mengembangkan sistem dari Surabaya Bus, seperti terus menambahkan penyebaran loket penukaran sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan perusahaan retail seperti Alfamart, Indomart, dan perusahaan retail yang serupa. Upaya peningkatan pelayanan ini juga dapat dilakukan dengan mempermudah cara sistem pembayaran. Misalnya dengan menggunakan e-money yang bekerjasama dengan bank BUMN, bank swasta, ataupun perusahaan e-commerce raksasa seperti Tokopedia, Bukalapak yang telah dilaksanakan oleh Pemkot DKI Jakarta. Baik dari segi kualitas maupun kecanggihan, sistem pelayanan harus terus ditingkatkan untuk mendorong warga Surabaya beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Kemudian yang berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah kemudahan penukaran sampah mempengaruhi peningkatan pengguna Surabaya Bus? Yang kedua, apakah akses penukaran sampah menjadi kendala bagi upaya peningkatan jumlah layanan Surabaya Bus? Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan akses lokasi penukaran sampah dengan bekerjasama dengan perusahaan retail. Berikutnya adalah 1.3 tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi, maka terbentuklah 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh kemudahan penukaran sampah, mempengaruhi peningkatan pengguna Surabaya Bus. Yang kedua, mengetahui akses penukaran sampah menjadi kendala bagi upaya peningkatan jumlah pengguna layanan Surabaya Bus. Dan yang ketiga, mengetahui peningkatan akses lokasi penukaran sampah yang bekerjasama dengan perusahaan retail modern. Yang terakhir adalah 1.4, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan bahan kajian terhadap penelitian serupa. Yang kedua, secara praktis yang terbagi jadi 2 poin. Poin pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat Surabaya untuk menggunakan transportasi umum Surabaya Bus. Poin kedua, untuk mengetahui pengaruh penukaran sampah plastik dengan bekerjasama dengan perusahaan retail terhadap peningkatan jumlah pengguna Surabaya Bus.